Bab 298. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Regis dan aku berdiri di gerbang lengkung yang membuka ke dalam terowongan bersalju. Pintu masuk sebagian runtuh dan dengan cepat dipenuhi salju. Di depan kami ada hamparan grey dan putih yang kabur, angin kencang yang melolong merobek dan melemparkan salju dengan kecepatan yang cukup untuk merobek daging dari tulang. Aku menggaruk pipiku. Mungkin tidak seburuk kelihatannya. Petik 2. Regis terkekeh. Bayangkan itu menjadi kata-kata terakhirmu. Petik 2. Mengabaikan komentar sinis temanku, aku mendekati ujung terowongan, di mana salju telah menumpuk dan sebagian besar mengisi jurang yang dipotong oleh kekuatan Caira, hanya menyisakan Divot yang dangkal. Bintik-bintik eter ungu berputar-putar di dalam badai, memberi salju rona merah muda dan membuatnya semakin sulit untuk dilihat. Tunggu, kamu serius? Regis bertanya, berjalan di sekitarku untuk berdiri di antara aku dan badai. Kami hampir tidak bisa melihat dua kaki di depan kami kemarin dan badai bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Petik 2. Yah, kita tidak bisa terus memutar-mutar ibu jari kita berharap badai berlalu, kataku, melangkahi rekanku. Saya mengenakan ether, membentengi tubuh saya dari dingin dan memotong pecahan salju dan es. Mendaki Divot, saya mulai keluar dari terowongan. Kaki saya tenggelam dengan setiap langkah di atas bubuk putih lembut karena saya harus terus menggunakan tangan saya untuk menyingkirkan salju yang baru. Bahkan dengan jumlah ambien aether yang tak terbatas mengisi cadangan saya bisa merasakan inti saya terkuras dengan cepat dari angin yang terus-menerus menebas pertahanan aetherik saya. Saya harus berjalan perlahan dan dalam posisi lebar agar tidak terlempar dari kaki saya oleh badai. Angin eterik terus-menerus mengubah arah, menggeser lanskap dengan setiap pukulan dan mengguncang kepercayaan diri saya pada arah saya sendiri. Sialan, aku mengutuk, suaraku tenggelam oleh badai yang melolong. Mengakui kekalahan, saya berbalik. Badai salju sudah mulai mengisi parit yang saya tempa untuk mencapai titik ini, tetapi menggunakan tautan saya dengan Regis sebagai jangkar, saya dengan cepat menemukan pintu masuk yang menghilang ke terowongan berukir eter yang mengarah kembali ke kubah. Pada saat saya kembali, Caira sudah bangun dan berdiri di sebelah Regis, terbungkus erat dalam beberapa lapis rol tempat tidur. Caira menatapku sebelum menggigil. Hanya melihatmu membuatku merasa lebih dingin. Petik 2. Saya melihat ke bawah untuk melihat bahwa saya berlapis dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan lapisan tebal salju yang dipadatkan. Apakah kamu menemukan sesuatu di luar sana? Sedikit salju, mungkin. Regis bertanya dengan seringai serigala. Menyapu gumpalan salju tebal dari rambut gandum saya dan dari bahu saya segera menjatuhkannya di atas teman saya. Hei, teriak Regis, suaranya yang kecil teredam oleh salju. Dia berjuang untuk membebaskan bentuk kecilnya dari salju sebelum Caira turun dan menariknya keluar dengan ekornya. Sepertinya kita akan terjebak di sini sebentar, kataku pada Caira sambil mengibaskan sisa salju dari tubuhku. Bangsawan Alakrian menghela nafas. Saya pikir sebanyak itu. Petik 2. Berjalan kembali di sepanjang terowongan dan masuk ke kubah, saya duduk di kam darurat kami dan mulai berpikir. Memikirkan hanya menunggu dengan iseng terasa sama mengerikannya dengan perjalanan melewati badai salju. Saya memperdebatkan apakah akan menggunakan waktu ini untuk memperbaiki inti ether saya tetapi prosesnya membuat saya terlalu rentan untuk kenyamanan saya dan Regis masih perlu kembali normal. Saat aku terus mempertimbangkan tindakan kami selanjutnya, pandanganku tertuju pada Caira, yang sedang menggali tumpukan item acak di kaki tangga. Matanya berbinar ketika dia mengambil barang kecil sebelum memasukkannya ke dalam sakunya, lalu dia kembali melihat lagi. Setelah beberapa saat, dia berjalan kembali ke tumpukan tempat tidur gulung yang telah kami tata, membawa segenggam tulang kecil dan batu halus. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya bertanya. Kemarilah dan kamu akan lihat, katanya, menepuk tanah di sisinya. Keingintahuan saya semakin menguasai saya berjalan ke tempat dia menggunakan pisau untuk menggambar garis tipis di tanah batu yang halus sampai kotak heksagonal kasar diukir. Pada awalnya, saya pikir dia mencoba memetakan koordinat kami di dalam zona, tetapi kemudian dia mulai menempatkan berbagai macam batu dan tulang secara acak ke dalam dua sisi yang berlawanan dari grid. Apakah ini, secara kebetulan, sebuah permainan? Aku bertanya, alis berkerut. Ini adalah permainan strategi yang populer di kalangan darah tinggi, dia menjelaskan, menyesuaikan beberapa bidak sehingga mereka berada di tengah segi 6 masing-masing. Saya membawa papan portabel selama pendakian saya, tetapi karena cincin dimensi saya rusak, ini harus dilakukan. Petik 2. Caira belum makan berhari-hari. Dalam kondisi dingin ini, di mana tubuhnya membakar lebih banyak energi untuk mengatur suhu internalnya, dia akan bertahan seminggu, mungkin 2 minggu, tanpa makanan yang layak. Namun dia tampaknya tidak peduli ketika dia duduk di depan papan yang dibuat dengan kasar. Apakah sekarang benar-benar waktunya? Tanyaku, masih berdiri. Caira mengangkat alis saat dia melihat ke atas. Maaf, apakah kamu punya urusan mendesak lain yang harus diselesaikan, Grey? Aku memutar mataku, tetapi duduk di ujung papan darurat yang berlawanan. Baik, tapi kamu harus mengajariku dasar-dasarnya. Petik 2. Jadi, Castor bisa bergerak hingga 5 ruang dalam arah tertentu. Tidak, itu bisa bergerak kemana saja asalkan dalam 5 ruang. Sini, izinkan saya menunjukkannya lagi,
kata Caira, berbicara agar terdengar di tengah kebisingan badai salju di luar. Kami masing-masing duduk di atas kasur gulung terlipat di dalam kubah, papan permainan berukir diposisikan di antara kami sementara Regis tetap berada di tubuhku untuk mengisi kembali eternya. Di depan saya ada pecahan tulang, masing-masing bagian diukir dengan gambar kecil baik persegi, garis, segitiga, atau lingkaran. Potongan Caira adalah batu halus yang masing-masing diukir dengan salah satu dari 4 simbol yang sama. Dan potongan dengan garis adalah striker. Tanyaku ragu-ragu. Ya, kata Caira dengan cemberut. Dan itu bukan garis, itu pedang. Petik 2. Aku menundukkan kepalaku ke papan untuk melihat lebih dekat. Aku cukup yakin itu garis. Petik 2. Aku harus berimprovisasi, jadi gunakan saja imajinasimu, balas Caira. Ngomong-ngomong, bidak kastor, yang bersimbol api. Segitiga, aku mengoreksi. Api, dia menekankan, adalah yang paling fleksibel. Perisai paling baik digunakan untuk bertahan sementara penyerang pandai mengambil bidak. Ingatlah bahwa Anda hanya dapat menangkap bidak dengan melompati bidak tersebut. Petik 2. Dan kamu menang jika kamu mengambil penjagaku. Caira mengangguk. Atau jika penjagaku mencapai peganganmu, yang disebut kemenangan sejati. Petik 2. Aku mengangkat alis. Apa perbedaan antara kemenangan normal dan kemenangan sejati? Kemenangan sejati jauh lebih sulit didapat sehingga dianggap sebagai pencapaian hebat. Petik 2. Sepertinya cara lain bagi bangsawan untuk memamerkan keterampilan mereka. Petik 2. Saya kira itu. Caira tertawa kecil ketika dia mengembalikan potongan-potongan itu ke posisi semula. Apakah kamu siap? Aku mengangguk. Meskipun saya belum pernah memainkan game khusus ini sebelumnya, itu cukup mirip dengan permainan papan strategi di masa lalu saya sehingga aturannya mudah diterapkan di pikiran saya. Secara tradisional, putih berada di urutan kedua, katanya, menunjuk ke potongan tulangku. Mencelupkan ke dalam busur mini, saya memberi isyarat agar Caira mengambil langkah pertamanya. Dia menggeser perisai batu ke depan satu ruang. Saya memindahkan striker luar saya ke sudut paling kiri dari sisi papan saya. Caira merespons dengan menggerakkan salah satu kastornya ke tepi papan, berlawanan dengan striker yang baru saja saya reposisi. Saya memindahkan kastor saya juga kali ini, membawanya di sekitar bagian perisai luar saya dan naik ke depan sehingga berada dalam posisi untuk menangkap perisai di giliran saya berikutnya. Namun, Caira sepertinya telah mengantisipasi ini karena dia memindahkan salah satu penyerangnya ke belakang perisai sehingga kastorku tidak akan bisa menangkap bidak itu dalam 5 gerakan yang diberikan. Aku tidak berpikir untuk memindahkan potongan seperti itu, renungku, lebih pada diriku sendiri daripada ke Caira. Tidak butuh waktu lama bagi permainan untuk menguntungkan lawan saya. Sekitar 7 langkah, saya tahu saya tidak bisa menang, jadi saya memilih untuk memindahkan bidak untuk melihat bagaimana reaksi Caira. Paling tidak, Caira tidak bisa mendapatkan kemenangan yang sebenarnya seperti yang dia inginkan, membuatnya menggigit bibirnya dengan kesal. Lain, katanya, sudah memindahkan potongan-potongan itu kembali ke tempat asalnya setelah menangkap penjagaku. Tentu, kataku, geli dengan daya saingnya. Caira itu baik. Jelas bahwa dia ingin menggunakan game ini untuk belajar lebih banyak tentang saya, tetapi melalui beberapa ronde berikutnya, saya juga dapat belajar banyak tentang dia. Dia bergerak dengan hati-hati tetapi tidak pernah pasif. Ada strategi dengan setiap gerakan, terbukti dalam keinginannya untuk memainkan bidak sebanyak mungkin sambil perlahan-lahan mengurangi bidak saya. Dan untuk beberapa game pertama, saya jatuh cinta pada taktiknya, tetapi kepribadiannya bocor ke dalam game dan dia menunjukkan kelemahan penting yang bisa saya ungkapkan. Itu kemenangan bagiku, kataku sambil menyeringai, dengan sengaja mengangkat penjaganya perlahan dari papan agar dia bisa melihatnya. Tunggu, katanya, mata merahnya memindai setiap inci papan untuk beberapa jenis kesalahan. Aku menahan tawa. Kemenangan saya dangkal, disebabkan oleh keserakahan Caira sendiri untuk mendapatkan kemenangan sejati dari saya. Jika bukan karena fakta itu, saya tidak akan bisa menang. Lihat semua yang kamu inginkan, tetapi itu tidak akan mengubah apapun, aku terkekeh. Caira mengangkat kepalanya, menatapku dengan tajam. Kamu pernah memainkan game ini sebelumnya, bukan? Petik 2. Aku menggelengkan kepalaku. Saya belum. Petik 2. Saya telah memainkan game ini selama bertahun-tahun dan meskipun saya bukan yang terbaik, tidak ada cara bagi saya untuk kalah dengan mudah dari pemain pertama. Petik 2. Sambil menghela nafas, aku mengembalikan penjaga ke papannya. Aku hanya menang karena kamu serakah. Apakah Anda pikir saya tidak akan memperhatikan Anda mencoba meraih kemenangan sejati? Mata Caira melebar dan dia batuk karena malu. Kamu mengisolasi kastormu 3 gerakan sebelum berharap menarik penjagaku keluar dari pegangannya untuk membuka jalan bagi penjagamu, kan? Lihat, fakta bahwa kamu bisa berpikir seperti ini membuktikan bahwa kamu pernah memainkan game ini sebelumnya, katanya. Satu-satunya hal yang membuktikan bahwa kamu kompetitif dan juga pecundang, jawabku sambil menyeringai. Kamu baru saja beruntung, gumamnya, mengembalikan potongan-potongan itu ke tempat asalnya. Aku melakukannya, dan aku cukup yakin aku akan kalah jika kamu bermain dengan serius, kataku dengan tenang. Kamu baik, Caira. Tidak perlu seorang master untuk melihatnya. Petik 2.
Caira menyipitkan matanya. Kamu terus-menerus mengejutkan, Gray, apakah kamu tahu itu? Aku akan menganggap itu sebagai pujian, aku mengangkat kepalaku, nyaris tidak menangkap suara yang berbeda dari deru angin yang biasa. Kerutan jatuh di wajah Caira saat dia memiringkan kepalanya ke sisi, tetapi tatapanku sudah beralih ke satu pintu ke kubah. Mata Caira mengikuti mataku, dan kami berdua menunggu dalam diam. Saya berpikir sejenak bahwa saya pasti salah dengar. Itu masih bisa menjadi angin terhadap kubah. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lalu aku mendengarnya lagi, gesekan berat dari sesuatu yang besar bergerak melalui terowongan yang tertutup salju. Itu datang dengan cara kami. Di belakang peron, kataku dengan nada pelan, berlari menjauh dari perlengkapan kami untuk meletakkan podium di antara kami dan pintu, Caira tepat di belakangku. Apakah kamu merasakan sesuatu? Apakah itu lebih kuat dari kita? Dia berbisik, sedikit ketakutan dalam suaranya. Bukan itu. Aku berlutut, mengintip ke sudut peron sehingga aku bisa melihat pintunya. Sesuatu telah meninggalkan sesuatu di sini. Itu menunjukkan kecerdasan. Saya ingin melihat apa itu sebelum kita terlibat. Petik 2. Aku memfokuskan pendengaranku pada terowongan, mendengarkan dengan seksama suara apapun di atas deru angin sepoi-sepoi, tetapi aku tidak mendengar apa-apa. Pada saat ini, Regis telah bangun dari keadaan meditasinya. Mungkin itu hanya kemenangan. Pikiran temanku terputus ketika segumpal besar eter ungu muncul di ambang pintu, begitu besar sehingga harus diperas untuk melewatinya. Bentuk eterik itu berhenti, tampak berbalik ke arah peralatan kami, dan aku mendengar semacam suara mendengus. Tidak sampai bentuknya berubah dan mengambil langkah hati-hati menuju tempat tidur kami, saya mengenalinya. Itu memiliki tubuh yang panjang dan kekar, punggung yang miring, dan 4 anggota badan yang kuat. Kepalanya yang berbentuk baji diturunkan ke tanah sambil terus mengendus, jelas berusaha menangkap aroma kami. Ukuran dan bentuknya mirip dengan Bu, meski lebih panjang dan tidak terlalu lebar di tubuhnya. Setiap langkah yang diambil makhluk seperti beruang itu lambat dan disengaja, gerakannya waspada, hampir halus. Tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya? Aku bertanya-tanya. Saya bisa melihat itu eter, tetapi bukan binatang itu. Itu hampir seperti hantu eterik, makhluk energi murni. Aku ragu hantu membuat suara ketika sisi mereka bergesekan dengan dinding terowongan, Regis menunjukkan, memperkuat pikiranku sendiri. Berbalik dengan hati-hati untuk menarik perhatian Caira, aku menunjuk ke mataku, lalu ke arah penyusup. Dia menatapku dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya. Itu tidak terlihat, pikir Regis, tetapi aku menggelengkan kepalaku. Lebih dari itu, ia menggunakan eter untuk melindungi dirinya agar tidak terlihat. Itu trik yang tidak keberatan saya pelajari, kata Regis dengan lapar. Tiba-tiba beruang tak kasat mata mendorong papan permainan dengan moncongnya, menyebarkan potongan-potongan di lantai putih yang dingin. Mata Caira melebar karena terkejut tetapi dia berhasil tetap diam. Tetap saja, masa ungu yang tak terlihat semakin mendekat, kepalanya berbentuk baji yang menelusuri langkah-langkah yang Caira dan aku ambil selama retret tergesa-gesa kami. Saya mengantar Caira di sudut mimbar, lalu menunjuk ke atas sebelum membersihkan ketinggian peron dan berbaring rata sehingga makhluk eterik itu tidak bisa melihat saya. Caira mengikutinya, melompat sejauh 10 kaki ke atas platform dan menggunakan tangannya untuk melunakkan pendaratannya. Hanya beberapa detik berlalu sebelum aku menangkap suara mendengus dan mengendus dari bawah. Itu bergerak sangat lambat di sekitar tepi platform, jadi aku mulai mendorong eter melalui tubuhku jika makhluk itu menemukan kami. Mungkin kita harus menyerang dulu, lompatlah. Petik 1. Tidak, saya ingin melihat apa yang dilakukannya, jika kami bisa, jawab saya. Jika binatang eterik itu cerdas, jika itu bisa dikomunikasikan, maka mungkin itu bisa membantu kita keluar dari zona itu. Kapan terakhir kali kita bertemu monster pintar di Relictum? Regis bertanya, tetapi saya mengabaikan komentar itu, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak sepenuhnya salah. Meluncur melintasi batu halus, saya bergerak sehingga saya bisa melihat dari atas bibir platform. Setelah beruang membuat lingkaran penuh di sekitar mimbar, ia mendekati tumpukan barang di dasar tangga, dan saya merasakan sengatan kekecewaan. Apakah itu hanya ditarik di sini oleh bau tulang? Tetapi alih-alih mengobrak-abrik gundukan itu, beruang itu meletakkan sesuatu dengan hati-hati di atas tumpukan itu, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Menyadari makhluk itu akan pergi, aku perlahan-lahan mendorong diriku ke posisi berjongkok dan mengangkat tanganku di atas kepalaku dalam apa yang kuharapkan adalah tanda perdamaian universal, bahkan untuk beruang tak terlihat yang memegang eter. Masa ungu yang berkilauan membeku, berdiri diam dan diam. Pria besar itu tidak menyadari kita bisa melihatnya, pikir Regis. Apa sekarang? Perlahan-lahan naik sampai aku berdiri tegak, tanganku masih memegang di atas kepalaku, aku mengunci mata dengan makhluk itu, atau setidaknya, aku melihat ke tempat yang menurutku matanya berada. Kami tidak akan menyakitimu, kataku, menjaga nada suaraku tetap datar dan tidak mengancam. Binatang seperti beruang itu tetap tidak bergerak. Saya tahu jika saya tidak dapat melihat ether, itu akan benar-benar tidak terlihat dan sunyi. Mau tak mau aku bertanya-tanya apa jenis binatang aether lain yang menghuni zona bersalju jika makhluk yang begitu besar dan mengesankan telah mengembangkan mekanisme pertahanan yang begitu mengesankan. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Desis Caira.
Aku belum yakin, kataku dari sudut mulutku. Aku melangkah ke samping menuju tangga, tidak pernah mengalihkan pandanganku dari beruang yang dilindungi Ether, lalu meraba-raba dengan kakiku di tepi peron sampai aku menyentuh tangga di bawah. Dengan hati-hati, saya turun selangkah demi selangkah. Di bagian bawah tangga, saya mengambil satu langkah ke depan. Seketika, raungan yang menenggelamkan bahkan badai salju di luar memenuhi kubah yang luas. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Caira beraksi, pedang merahnya terhunus. Jatuh merangkak, binatang eterik itu menyerangku. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar Caira tetap di belakang sambil menyelubungi diriku dengan lapisan ether yang kental. Saya bisa merasakan menguras cadangan saya, tetapi lebih baik mengambil tindakan pengamanan terhadap musuh dengan kekuatan yang tidak diketahui. Aku menurunkan kuda-kudaku untuk menghadapinya, mengharapkannya untuk mundur dan menyerang atau membelok, tetapi sebaliknya ia menurunkan kepalanya yang lebar dan ether yang mengelilinginya berkobar saat ia berlari lurus ke arahku. Menghindar pada saat terakhir, aku mendorong telapak tanganku ke sisinya, berharap untuk mendorongnya kehilangan keseimbangan. Namun, binatang itu menggeser beratnya pada saat kontak dan menggunakan kekuatan pukulanku untuk berputar di tempat. Binatang tak kasat mata itu menyerang di tengah putaran dengan cakar seukuran piring makan. Saya memblokir pukulan itu, menangkap cakar raksasanya di tangan saya sebelum memutar posisi saya dan melemparkan lengannya ke atas bahu saya. Aether berkobar dari inti saya ketika saya memanggil kekuatan untuk bahu melemparkan raksasa 2 ton ke tangga, mengguncang seluruh kubah. Cangkang ether berkilauan dan memudar, dan tiba-tiba aku bisa melihat benda tersembunyi di bawahnya, berserakan di dasar tangga. Itu memiliki bulu tebal, putih cemerlang, yang berkilauan dengan mutiara merah muda ketika makhluk itu bergerak. Punggungan datar tulang grey baja menonjol dari dahinya yang lebar, seperti tanduk yang telah digergaji beberapa inci dari tengkoraknya, dan sepiring tulang melilit setiap bahu seperti baju besi. Apakah kamu baru saja membuang binatang raksasa ini? Caira bertanya, perlahan menuruni tangga. Aku tidak ingin menyakitimu, kataku pada beruang, yang tercengang oleh dampaknya. Saya telah melihatnya meninggalkan sesuatu di tumpukan benda di kaki tangga podium, pasti ada maksud di balik itu. Saya berjalan lebih dekat ke binatang putih seperti beruang ketika matanya tiba-tiba terbuka dan meledak ke arah saya dengan kecepatan kabur. Mataku melebar karena terkejut, tetapi kecepatan reaksiku tidak lebih lambat dari beruang. Aku berputar pada tumitku tepat ketika beruang itu mencoba untuk menjegalku dan mencoba untuk memegang bulunya yang tebal. Sayangnya, beruang itu telah mengelilingi dirinya dengan baju besi eterik sekali lagi dan tanganku terlepas. Aku jatuh ke tanah sebelum menangkap diriku sendiri. Pada saat itu, Caira sudah mengejar bentuk binatang itu yang memudar, pedangnya di tangan. Berhenti, jangan bunuh. Aku merasakan geli di tulang belakangku saat dia memanggil kekuatan kelahiran Fritra dan menyebabkan tirai api hitam meledak di ambang pintu, tepat di depan binatang buas yang melarikan diri. Itu tidak cukup. Beruang itu meraung lagi dan menerobos dinding api yang gelap, meninggalkan aroma rambut hangus. Menyalurkan ether ke rune, saya menyalakan guard step tetapi bertemu dengan rasa sakit yang tajam. Dengan cadangan aether saya yang sudah rendah karena regis dan jumlah yang saya habiskan dalam rentang pendek pertempuran kami, saya tidak memiliki cukup aether untuk menggunakan guard step. Jangan sampai hilang, Regis. Saya memesan, mengutuk dalam hati. Ya, Regis muncul, sekarang seukuran anjing besar, dan berlari mengejar beruang dengan warna hitam dan ungu yang kabur. Grey, itu tidak layak. Kamu melihatnya berpura-pura tidak sadar, bentakku, memotong Caira. Itu cerdas, dan jika kita bisa mengetahui dari mana asalnya, kita mungkin bisa menemukan bagian lengkungan yang hilang. Petik 2. Bahkan tanpa tatapan Caira yang tidak pasti, aku tahu itu tembakan yang jauh. Tetap saja, makhluk itu bisa memanipulasi ether dengan cara yang bahkan aku tidak bisa. Pasti ada makna yang lebih besar dari kehadirannya di dalam kubah. Itu tidak berkeliaran secara tidak sengaja, dan sepertinya terkejut menemukan kami di sana, yang berarti itu bukan karena kami. Jin telah merancang setiap aspek reliktem untuk menantang semua orang yang memasukinya. Fakta bahwa relik tidak berfungsi di zona ini, portal keluar yang rusak, beruang tak terlihat, semuanya harus terhubung. Caira memberiku tatapan tajam dan tajam. Aku tidak tahu apa yang membuatmu tidak membeku di luar sana, tapi aku tidak akan bertahan selamanya. Aku bisa memberi diriku sedikit waktu, tapi dia tidak perlu menyelesaikan pemikiran itu. Aku tahu apa yang dia maksud. Jika kita mengikuti binatang aether tetapi tersesat dalam badai, dia bisa mati. Jika kita tidak mau mengambil risiko, kita tidak akan pernah keluar dari sini, kataku dengan sungguh-sungguh, bertemu dengan tatapan mata merahnya. Dia hanya mengangguk, lalu mundur selangkah dan mengumpulkan kekuatannya. Api hantu berkedip-kedip untuk hidup di sekujur tubuhnya. Dari mana saja kamu? Regis berteriak di kepalaku. Dalam perjalanan, jangan sampai hilang. Aku melintas melewati pintu dan berlari di sepanjang bagian luar kubah, Caira tepat di belakangku. Pada saat kami berbalik dari dinding, Regis sudah jauh di depan kami, menggigit tumit beruang raksasa itu. Aku bisa melihat di mana ia bergesekan dengan sisi terowongan saat ia berlari, bahunya mencongkel parit tebal ke dinding bersalju, menyebabkan runtuhnya sebagian terowongan sehingga Caira dan aku tidak punya pilihan selain menggali jalan kami, kalah waktu yang berharga.
Kami mendaki bukit salju yang mengarah ke permukaan sementara saya terus mengisi cadangan ether saya. Beruang itu berlari dengan gesit melalui salju yang halus, masa ungu yang tidak dapat dibedakan dari badai salju bertali ether sementara bahkan bentuk hitam Regis hampir seluruhnya terselubung. Tetap saja, itu meninggalkan jejak yang berat, dan aku mengikutinya tanpa ragu-ragu. Kemudian suara Regis terngiang di kepalaku. Aku kalah, Arthur, itu berenang melalui salju seperti ikan besar yang marah. Saya tidak bisa mengikuti. Tunggu beberapa menit lagi, desak saya, cadangan aether saya hampir cukup diisi ulang untuk menggunakan langkah dewa. Memanfaatkan semua kekuatan tubuh asuran saya menggunakan cetakan salju yang dipadatkan dari binatang itu sebagai batu loncatan untuk melanjutkan pengejaran. Caira berjuang di belakangku, aura berapi-api membuatnya tetap hangat dan menggerogoti serpihan yang melesat melewati kami di angin yang syarat ether. Meluncur berhenti, aku menoleh ke Caira, yang masih mengejar. Terus ikuti jejak ini. Aku menyalak. Aku pergi duluan. Petik 2. Mata Caira melebar tetapi aku tidak bisa menunggu jawaban. Membalikkan punggungku padanya, aku menyalakan runeku. Saya membiarkan mata saya tidak fokus saat saya mencari melalui getaran di ether yang bisa saya selipkan menggunakan God Step. Tetapi badai salju eterik berkobar dengan cahaya ungu, mengaburkan segalanya, bahkan getaran dan tujuan yang mereka tuju. Jantungku berdebar kencang saat aku merasakan jalan di sekitarku sementara detik terus berdetak. Mengetahui bahwa saya tidak bisa membuang waktu lagi, saya mengunci getaran yang berkilauan. Lalu aku melangkah maju.